Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Miratun Nahar di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2020. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan 1 jam ke hadapan Anda. Inilah informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita di Lintas Banua Sepekan kali ini, wilayah zona hijau COVID-19 di kota Banjarmasin terus bertambah. Berdasarkan data tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, wilayah zona merah tinggal tersisa 1 kelurahan, yakni Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Penyebaran COVID-19 di wilayah kota Banjarmasin terus melandai. Hal ini dibuktikan dengan makin berkurangnya status zona merah COVID-19 di setiap kelurahan. Bahkan berdasarkan laporan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin, hingga akhir September ini, kelurahan berstatus zona merah tinggal tersisa 1 kelurahan, yakni Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi di Balai Kota. Rujuk kepada 4 indikator yang diatur di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, dievaluasi oleh tim di Dinas Kesehatan dan teman-teman yang ada di Puskesmas. Tersisa ada 1 kelurahan yang masih merah, yaitu Kelurahan Seberang Masjid. Meski sudah banyak wilayah yang berstatus zona hijau COVID-19, masyarakat tetap diminta menjalankan protokol kesehatan, terutama dalam hal penggunaan masker. Pasalnya, zona hijau sifatnya tidak permanen, karena begitu ditemukan kembali kasus COVID-19, maka wilayah yang sebelumnya zona hijau bisa kembali menjadi zona merah. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, pejabat sementara Wali Kota Banjarbaru Benhart Rondonuwu lakukan tinjauan mendadak di beberapa kantor camat dan lurah hingga rumah sakit idaman. Di samping itu, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar Diyaudin menegaskan, penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Banjar sejauh ini sudah berjalan walaupun diakuinya belum maksimal. Penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Benhart Rondonuwu melakukan kunjungan ke sejumlah kantor kecamatan dan kantor kelurahan hingga kelurahan paling ujung batas kota Banjarbaru, yaitu Kelurahan Bangkal. Selain itu, penjabat Wali Kota Banjarbaru juga mendatangi Rumah Sakit Idaman dan Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru. Kunjungan Benhart Rondonuwu ini ingin melihat langsung situasi di lapangan terkait standar protokol kesehatan seperti petugas menggunakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, serta jaga jarak. Benhart Rondonuwu menyebut kunjungannya tersebut merupakan tugas yang diembannya sebagai seorang pejabat sementara dengan memantau protokol COVID-19. Ketika pemerintah Kota Banjarbaru dengan jajaran, terutama jajaran dari rumah sakit, dari jajaran dari petugas-petugas kesehatan, saya yakin dengan kekuatan yang ada ini, bersama dengan kekuatan TNI, Polri, Satpol PP, kemudian jajaran dari kelurahan, kecamatan, ya kita sama-sama ini untuk selalu mengingatkan ke masyarakat edukasi supaya jangan banyaklah yang datang ke sini. Maksud saya, kalau banyak datang ke sini berarti apa yang kita ingatkan itu tidak berhasil. Sekali lagi, jangan banyak datang ke sini, harapan saya supaya masyarakat sehat. Selain itu, Benhart juga mengingatkan masalah rumah sakit juga harus benar-benar siap, baik ruangan, tenaga kesehatan, alat kesehatan, untuk penanganan COVID maupun pasien umum. Rismana, Banjar TV. Sesuai peraturan Bupati Banjar nomor 30 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19, Satgas COVID-19 Kabupaten Banjar terus gencar memberikan sosialisasi hingga sanksi ringan kepada masyarakat yang tidak patuh ketika beraktivitas di luar rumah. Lemahnya dasar hukum penegakan protokol kesehatan ini membuat pihak kepolisian dan kejaksaan belum memiliki dasar yang kuat untuk menindak tegas masyarakat hingga terkesan tidak maksimal.
Hal ini diakui Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banjar, Dia Udin. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat tingkat Provinsi Kalsel, seluruh kabupaten kota akan menyamakan sanksi penegakan protokol kesehatan melalui Perda provinsi dan nantinya menjadi acuan bagi daerah untuk membuat Perda masing-masing. Nah, Perda provinsi itu nantinya akan jadi dasar semua kabupaten membuat Perbub yang sesuai dengan apa yang sudah dianukan oleh Perda provinsi. Hal ini kenapa ini terjadi? Karena memang kita masih belum ada dasar hukum yang kuat yang untuk kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan tindakan yang tegas ke masyarakat. Undang-undang karantina kesehatan memang bisa dilaksanakan, cuma mungkin sanksinya terlalu keras itu. Jadi kita mungkin akan sedikit menekan disiplin, kan niatnya bukan untuk menghukum tapi untuk memahamkan, untuk mengubah perilaku supaya bisa melaksanakan protokol kesehatan. Terkait terbitnya PKPU nomor 13 tahun 2020 yang mengatur mekanisme pilkada di tengah pandemi COVID-19, Dia Udin berharap semua pihak dapat menerima dan mematuhinya, baik pemberitahuan kepada gugus tugas maupun izin kepada pihak kepolisian. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya, PLT Gubernur Kalsel Rudi Resnawan melantik Suciati sebagai Direktur Utama RSUD Ulin Banjarmasin. Kembali terpilihnya Suciati setelah melalui proses seleksi lelang jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu juga pemirsa, menyusul pelantikannya kembali memimpin RSUD Ulin 5 tahun ke depan, Dr. Suciati langsung bergerak, bekerja dan bersinergi dengan menggelar rapat bersama jajaran. Dr. Suciati kembali resmi menjabat sebagai Direktur RSUD Ulin Banjarmasin usai dilantik dan diambil sumpahnya oleh pelaksana tugas Gubernur Kalsel Rudi Resnawan di kantor Setda Prop Kalsel di Banjarbaru. Pelantikannya dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya Suciati menjabat sebagai Dirut RSUD Ulin dan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus lalu. Kini terpilih kembali melalui proses lelang jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni peserta seleksi tersebut ada yang berasal dari kalangan ASN dan profesional. Menurut pelaksana tugas Gubernur Kalsel Rudi Resnawan, terpilihnya Suciati yang mewakili kalangan profesional merupakan langkah baru yang diambil Pemprov Kalsel untuk menerapkan profesionalisme dan keterbukaan dalam mengelola sebuah badan layanan umum daerah guna peningkatan kinerja RSUD Ulin Banjarmasin. Sebuah badan layanan umum ini bisa dipimpin oleh seorang profesional. Jadi tujuannya tentunya tidak lain adalah ingin meningkatkan kinerja rumah sakit sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan, yang kita ketahui bahwa kondisinya posisi sekarang ini sudah mendapatkan akreditasi bintang 5, ini tertahankan, malah kita ingin kita tingkatkan sedemikian rupa. Sebagai profesional di bidangnya, Dr. Suciati menandatangani kontrak kerja selama 5 tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Menyusul pelantikannya untuk dipercaya kembali memimpin RSUD Ulin 5 tahun ke depan, Dr. Suciati langsung bergerak, bekerja dan bersinergi dengan menggelar rapat bersama jajaran. Hal itu terekam dalam liputan Banjar TV setelah mengetahui Suciati sebagai profesional dipercaya pemerintah Provinsi Kalsel untuk menduduki jabatan Direktur Utama. Suciati yang memimpin RSUD Ulin sejak 2013 dan membawa rumah sakit milik pemerintah provinsi ini mendapatkan akreditasi terbaik paripurna hingga 2 kali. Mengaku amanah dengan tugas yang diembannya hingga 5 tahun ke depan guna meningkatkan sebaik mungkin dan terus berkembangnya mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar KARS rumah sakit. Dalam waktu 5 tahun ke depan,
Banyak hal yang akan dilakukan, salah satunya akan kembali mengejar lelang yang sempat gagal dalam upaya pembangunan gedung jantung terpadu. Tentunya kita sudah mulai dalam tahun 2013 ya, Oktober jadi direktur di sini sampai 1 Agustus kemarin saya pensiun, dan banyak hal yang saya lakukan ya, pembinaan, in-house training yang kemarin-kemarin sampai akreditasi, sampai paripurna 2 kali ya. Yang ke depan tentunya kita tetap harus memberikan pelayanan sesuai standar-standar KAS yang telah diberikan ke kita. Juga ini ada COVID pandemi ini, kita juga harus menggabungkan pelayanan pasien COVID sendiri, pasien non-COVID sendiri. Dan 5 tahun ke depan tentunya banyak hal yang akan kita lakukan, menyelesaikan pembangunan gedung BJT yang mulai harusnya tahun kemarin, tapi lelangnya gagal. Tahun ini dianggarkan lagi, dilelang lagi untuk tahunan ya, untuk tahun 2021. Nah itu untuk tahun 2020 ini karena lelang gagal, kita cuma bisa menyerap untuk persiapan lapangan. Pada tahun 2021, tahap pertama, dan 2023 gedung tersebut bisa selesai hingga dapat melayani pasien jantung di Kalimantan. Rijali Apandi, Banjar TV. Pemirsa, Benhart Rondonu tegaskan netralitas ASN harga mati. Informasinya hadir sesaat lagi.